Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan apa yang biasa kita lakukan. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Ceceng Salamuddin MAG, dan teman-teman dan rekan-rekan yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang Merdeka Belajar. Yang pertama, pengertian Merdeka Belajar. Merdeka Belajar menurut KBBI artinya bebas dari belenggu secara aturan dan kekuasaan dari pihak tertentu, tidak bergantungan kepada siapapun, namun mempunyai independensi. Dan belajar artinya proses perubahan signifikan dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau pelatihan yang diasah dan diperkuat. Sedangkan Merdeka Belajar adalah sebuah program kebijakan yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, yaitu Nadiem Anwar Makarim, sebagai upaya mewujudkan kemerdekaan dalam belajar dan pemulihan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu landasan Merdeka Belajar. Landasan Merdeka Belajar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama landasan pengembangan pemikiran, yang kedua landasan hukum. Landasan menurut pemikiran, landasan Merdeka Belajar terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung artinya bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berinteraksi antar manusia dan objek yang dipelajari. Dalam interaksi tersebut, tentu saja yang ada tujuannya dan sasaran yang harus dicapai. Ada materi yang diinteraksikan, ada proses dan kegiatan evaluasi untuk mengetahui ketercapaian proses dan hasilnya. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan dan tantangan diri. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan belajar tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi kepada peserta didik. Maka dari itu pengembangan Merdeka Belajar ini salah satunya berlandaskan psikologis. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis Merdeka Belajar didasari bahwa pendidikan merupakan proses bersosialisasi melalui interaksi sosial manusia menuju manusia yang berbudaya dan berjiwa sosial yang baik. Yang keempat yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan IPTEK, yaitu nilai-nilai yang bersumber pada logika pemikiran sebagai akibat dari kemajuan IPTEK pada hakikatnya dihasilkan dari sebuah pemikiran dan kebudayaan manusia, sehingga kehidupan manusia semakin luas, meningkat, dan tuntunan hidup pun menjadi semakin tinggi. Terus yang kedua yaitu landasan hukum Merdeka Belajar, ada 5, yaitu yang pertama perubahan struktur kurikulum yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang tercantum dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sidnikas yang membahas tentang kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajar. Yang ketiga, PP 057 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan yang disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntunan perubahan lokal. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Terencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Yang ketiga yaitu adapun tujuan Merdeka Belajar, yaitu tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah dapat menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa merdeka, tidak lagi terkekang dengan adanya ketentuan dan peraturan dalam pembelajaran yang mematikan potensi peserta didik, sehingga peserta didik dapat menemukan potensinya seperti kemampuan diri dengan masing-masing sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Yang keempat yaitu adanya prinsip-prinsip merdeka belajar. Di antaranya yaitu yang pertama, kondisi peserta didik. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat atau yang disebut dengan long life learning. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, sistem pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran dirancang secara konteks, lingkungan, budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi sebagai masa depan yang berkelanjutan. Yang kelima yaitu pendidikan tinjauan merdeka. Kurikulum merdeka dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan termasuk dari TK, SD, SMP, dan SMA dan perguruan tinggi. Artinya sebuah pendidikan ditinjau dari merdeka belajar, yaitu pendidikan yang menyesuaikan proses pembelajaran dengan perkembangan zaman, budaya, kondisi, dan kapasitas peserta didik. Pendidikan yang ditinjau program merdeka belajar adalah pendidik yang memiliki otoritas pengolahan pendidikan diwujudkan dalam bentuk memberikan fleksibel kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sekolah dengan mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan merdeka belajar yang ditetapkan pemerintah pusat dalam usaha mencapai tujuan nasional pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.